Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat jumpa kembali di renungan hari ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya senang sekali, semoga kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya mengajak kita untuk berbincang, merenungkan firman Tuhan, mencermati satu tema, yaitu tentang mendengarkan. Mendengarkan, baik mendengarkan sekitar kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita, terlebih mendengarkan kehendak Tuhan. Mendengarkan. Mari kita hayati hal ini. Mendengar dan mendengarkan serupa tapi tidak sama. Krungu dan ngrungoake. Mendengar berarti kita pasif. Ketika saya sedang mengerjakan tugas, lalu saya mendengar ada barang, sesuatu yang jatuh, itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan berbeda dengan mendengar. Berbeda. Karena apa? Karena mendengarkan berarti ada niat dari hatiku untuk mendengar. Ketika saya mengerjakan tugas, ada orang yang dari luar rumah memanggil namaku. Karena kami tidak punya bel rumah, ketuk pintu pelan lalu dia memanggil namaku. Saya diam, kok ada yang manggil namaku ya? Iya. Oh ya, tunggu sebentar. Mendengarkan berarti ada niat dan ada keseriusan untuk memperhatikan lawan bicara. Mendengar itu hal yang pasif, kita tidak sengaja. Nah, yang kita bahas bukan mendengar, tapi mendengarkan. Berarti ada aktif, ada sesuatu yang dibuat. Mendengarkan, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mendengarkan itu menjadi bagian penting. Itulah sebabnya kita punya dua telinga, tapi kita punya satu mulut. Tidak sebaliknya, ya. Jadi kita punya satu mulut untuk bicara, tapi kita punya dua telinga untuk mendengar. Kita punya dua mata untuk melihat, memperhatikan. Karena mendengar dan melihat kadang itu juga terkait erat. Artinya dari struktur tubuh kita ini saja kelihatan bahwa Tuhan mau kita itu lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Mendengar. Dan ini perlu dilatih. Ada seni mendengarkan. Ya, apalagi mendengarkan yang terkait dengan firman Tuhan itu sangat penting. Maka mendengar ini menjadi poin penting. Mendengarkan, bukan mendengar, maaf. Mendengarkan itu menjadi poin penting. Dengan kesungguhan kita mencermati apa yang kita ingin dapat dari informasi atau itu. Ya, maka mari kita belajar untuk mendengarkan. Saya akan mengajak kita untuk mencermati satu ayat saja dari Yesaya 42. Yesaya 42 ayatnya yang ke-20. Yesaya 42 ayat yang ke-20. Ya, saya ulangi, Yesaya 42 ayat yang ke-20. Yang demikian sabda Tuhan. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Yesaya 42 ayat 20. Saya ulang baca. Engkau melihat banyak, tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar.
Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Menarik sekali. Engkau melihat banyak tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Saudara, tindakan mendengarkan, tindakan untuk mencermati dan memperhatikan, itu tindakan aktif dan bukan pasif. Oleh sebab itu, tindakan ini membutuhkan kesungguhan. Menarik apa yang diungkap tadi dalam Yesaya 42. Engkau melihat banyak. Artinya kita sebetulnya bisa memperhatikan banyak hal di sekitar kita. Tapi tidak memperhatikan. Melihat banyak tapi tidak memperhatikan. Sekarang ini dengan media sosial kita bisa melihat apapun, tapi belum tentu kita memperhatikan gitu. Kalau zaman dulu kita baca koran itu bisa cepat, itu 16 halaman tuh set. Karena cuma dilihat gambarnya, judulnya doang, dan judul bisa menipu, nggak dibaca. Berarti melihat banyak tapi tidak memperhatikan. Begitu juga engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Masang telinga koyone ngrungokke, jane ora. Sepertinya mendengarkan tapi sebenarnya nggak mendengar. Gitu. Asik sendiri, sepertinya ibadah di gereja, sepertinya ikut kelompok tertentu ibadah, tapi sebetulnya asik sendiri, enggak mendengarkan. Telinga dipasang tapi enggak mendengar apa-apa, karena memang tidak mendengarkan. Kita kumpul-kumpul, ada rapat, ya di situ telinga dipasang tapi asik sendiri. Asik sendiri. Itu artinya melihat banyak tapi tidak memperhatikan, memasang telinga tapi tidak mendengar, karena memang tidak mendengarkan. Nah, ini hal yang penting yang sekarang menjadi penyakit umum, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memperhatikan dengan baik. Sekarang ini kadang kita tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mendengarkan. Pertama, niat. Kalau enggak niat, enggak. Dengar pun enggak dengar. Gitu. Niat. Kedua adalah konsentrasi, baik mata maupun telinga. Ya, konsentrasi. Ketiga, tidak hanya niat dan konsentrasi, tapi juga kesungguhan. Nah, sekarang kadang banyak di keluarga itu ini nggak jalan karena asik dengan HP, dengan Androidnya. Anaknya dikasih tahu ibunya, asik sendiri. Ibunya dijak ngomong bapaknya, suaminya, asik sendiri. Bapaknya diajak bicara anaknya, asik sendiri. Tidak mendengarkan. Pasang telinga tapi tidak mendengar, karena tidak mendengarkan. Hari ini saya mengajak, mari kita benahi, jangan seperti umat Allah pada zaman Nabi Yesaya. Mereka kelihatannya pasang telinga tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Ya, mendengarkan firman Tuhan tentu juga, tapi mendengarkan orang-orang sekitar kita, bahkan mendengarkan jerit tangis orang yang perlu ditolong, mendengarkan bagian dari keluarga kita yang harus didengar tentu, karena kita orang, kita butuh perhatian dari sekitar, kita butuh relasi. Kita tidak hanya butuh makan, minum, dan tidur, kita butuh relasi, karena kita kan makhluk sosial. Nah, oleh sebab itu, poin penting tentang bagaimana kita belajar untuk mendengarkan, ini poin yang sangat bagus untuk dipelajari ya. Pada periode berikutnya, besok itu, saya akan ajari tentang bagaimana kita bikin seni mendengarkan. Renungannya judulnya seni mendengarkan, besok ya. Sekarang kita masih belajar tentang betapa pentingnya mendengar. Betapa pentingnya mendengarkan supaya mendengar.
Dan betapa pentingnya memperhatikan sekitar kita untuk mendengarkan mereka sebagai bagian dari makhluk sosial. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang harus mewujudkan cinta kasih antara lain dengan mendengarkan. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita belajar untuk menata diri, mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Mari mulai dari diri sendiri, saya dan saudara. Nggak usah nuntut orang lain. Ya, kita itu sukanya nuntut-nuntut orang lain, tapi diri sendiri aja nggak beres gitu. Mari kita lakukan dengan diri sendiri. Kita mulai gitu. Belajar mendengarkan mulai dari diri sendiri. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, saya membuat renungan ini setiap hari. Buat saudara-saudara, buat saya. Karena apa? Karena kita butuh makan tiap hari. Kita tidak makan seminggu sekali, kita makan tiap hari. Begitu juga makanan rohani kita makan tiap hari. Maka renungan harian kubuat. Gitu. Nah, tergantung kita mau serius mendengarkan atau tidak. Gitu. Maka poin ketiga yang penting adalah bagaimana kita mendengarkan, belajar mendengarkan suara Tuhan dan belajar mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya percaya kalau itu dilakukan, maka hidup kita makin diberkati. Semoga Tuhan menyertai. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik, mampu memahami, dan mampu berbuat sesuatu untuk kebaikan sesuai kehendak Tuhan di dalam hidup dan kehidupan pribadi maupun keluarga kami. Semoga kami punya roh rendah hati untuk mendengarkan, mengutamakan juga orang-orang sekitar kami dan tidak melupakan mereka. Semoga Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Ampunilah ya Allah, selama ini kami kurang mendengarkan, kami melihat tapi tidak memperhatikan. Kami sering kali pasang telinga tapi tidak mendengar karena tidak mendengarkan. Terima kasih Tuhan, semoga renungan ini menjadikan kekuatan buat kami untuk hidup yang lebih baik. Dan kami bisa belajar untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.